Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian tetap sehat ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari jenis-jenis surat pribadi dan surat dinas. Baiklah, langsung saja ya. Yang pertama yaitu jenis surat pribadi. Di sini Bu Isma rangkumkan jenis surat pribadi ini ada 4 jenis. Yang pertama yaitu, ada surat kekerabatan. Apa yang dimaksud dengan surat kekerabatan itu? Surat kekerabatan adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang kepada kerabatnya. Kerabatnya di sini ini bisa berarti saudara sepupunya, kakaknya, orang tuanya, kakek, nenek, dan sebagainya yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Sementara itu, yang kedua yaitu surat persaudaraan. Surat persaudaraan ini adalah surat pribadi yang dikirimkan kepada orang lain yang bukan kerabatnya. Misalnya teman, atau kepada guru, sahabat pena, seperti itu, dan sebagainya. Yang ketiga ada surat undangan, ada surat undangan pernikahan, pesta ulang tahun, dan sebagainya. Ini termasuk surat pribadi. Yang keempat ada surat pribadi yang setengah resmi. Contohnya surat izin, misalnya surat izin tidak masuk sekolah dan sebagainya. Dan surat lamaran kerja. Mengapa surat izin dan surat lamaran kerja ini disebut sebagai surat izin, surat pribadi setengah resmi? Karena bahasa yang digunakan pada kedua surat ini adalah bahasa baku, bahasa resmi, bahasa formal, bukan bahasa santai lagi. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut langsung ke surat dinas, jenis-jenisnya. Nah, ini surat dinas ada jenis surat dinas berdasarkan isinya. Ada surat permohonan, keputusan, kuasa, perintah, pengantar, edaran, undangan, tugas, pemberitahuan, dan masih ada beberapa yang lain. Tapi ini yang akan sering kalian temui nanti saat kalian dewasa. Jadi kalau surat tugas dan surat perintah ini biasanya sama. Jadi ada lembaga yang menyebutnya sebagai surat perintah, ada juga yang menyebutnya sebagai surat tugas. Nah, ini berdasarkan isinya ya. Lalu ada lagi jenis surat dinas yang didasarkan pada keamanan isinya. Jadi ada yang sifatnya biasa, rahasia, dan sangat rahasia. Bisa dipahami. Lalu ada lagi jenis surat dinas berdasarkan proses penyelesaian atau sifatnya. Ada yang biasa, ada yang segera, ada yang sangat segera. Jadi harus segera dibalas seperti itu dan sangat segera dilaksanakan seperti itu. Baiklah, Wisma akan langsung menunjukkan contoh jenis-jenis surat pribadi dan surat dinas. Langsung Wisma tunjukkan saja ya. Nah, yang pertama ini ada surat gimana kabarmu di Yunani Mas? Nah, ini ada kata-kata Mas yang mengirim adiknya. Ini termasuk surat kekerabatan ya. Lalu ada lagi nah, ini Rina sahabatku, Rina Damayanti sahabatku. Berarti ini termasuk surat persaudaraan ya. Lalu ada lagi, nah ini surat izin tidak masuk kelas ditujukan kepada Bapak Ibu guru wali kelas. Berarti ini surat pribadi setengah resmi. Dan ada juga surat lamaran pekerjaan. Nah, ini penggunaan bahasanya formal, resmi.
dia termasuk tapi yang mengirimkan kan individu, jadi ini termasuk surat pribadi setengah resmi. Kita masuk ke surat resmi atau surat dinas ya. Nah, ini ada surat permohonan pembicara, berarti ini termasuk jenis surat permohonan. Ada surat keputusan dekan. Nah, ini berarti surat keputusan. Ada lagi contohnya surat kuasa. Surat kuasa ini seseorang memberikan kuasanya kepada orang lain. Itu. Lalu ada surat perintah, memerintahkan orang yang memiliki jabatan tertentu memerintahkan kepada anak buahnya, seperti itu surat perintah. Surat pengantar. Nah, dengan ini kami menerangkan bahwa siswa yang bernama di bawah ini dan seterusnya adalah benar siswa aktif di SMP Negeri 1 Kepanjang. Nah, ini termasuk surat pengantar yang menjelaskan bahwa siswa tersebut benar-benar siswa sekolah tersebut. Itu. Lalu ada surat edaran. Edaran ini menjelaskan mengenai tagihan siswa yang kurang apa saja, seperti itu, termasuk surat edaran. Atau bisa juga surat edaran pemberitahuan libur panjang atau seperti apa, itu termasuk surat edaran. Lalu ada lagi surat undangan. Ini surat undangan pertemuan ditujukan kepada orang tua atau wali calon mahasiswa baru IAIN Kendari. Ini termasuk surat dinas undangan. Ada lagi surat tugas seperti yang Bu Isma jelaskan tadi. Surat ini ada yang menyebutnya surat perintah, ada yang surat tugas, karena sama-sama atasan memberikan tugas atau perintah kepada anak buahnya atau bawahannya. Itu ya. Lalu ada lagi surat pemberitahuan, surat dinas pemberitahuan. Nah, ini pemberitahuan ujian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2009-2010, misalnya seperti itu. Lalu ada lagi, nah ini surat yang sifatnya segera, harus segera dilaksanakan oleh pihak yang dikirimi surat, seperti itu. Ada lagi yang sangat segera sifatnya ini, sifat sangat segera. Berarti penerima surat harus benar-benar segera melaksanakan apa yang tertulis dalam surat. Karena biasanya surat seperti ini dari pusat ke daerah atau dari atasan langsung kepada bawahannya. Seperti itu. Nah, demikian yang bisa Bu Isma sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.